Selamat pagi Bu Evelyn. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Iya, saya juga sehat Bu. Iya. Ya. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya pagi ini ya? Iya Bu, sudah kami tentukan kemarin jadwalnya bersama dengan Pak Tobo Ibu. Oh, jadi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk proses coaching pagi ini Bu? Untuk persiapannya kan Bu, saya sudah mengatur jadwal mengenai waktunya. Kemudian kami juga bersama Pak Tobo sudah menetapkan waktunya untuk di sini. Kemudian saya sendiri sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan nanti saya tanyakan kepada Pak Tobo Bu. Oh begitu, Iya ya, Bu. ya, ya. Jadi dari persiapan tersebut, kompetensi apa yang akan Ibu tonjolkan nantinya pada saat proses coaching Bu? Iya Bu. Seperti yang kita tahu kan Bu, untuk proses coaching ada 3 kompetensi. Ya, Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua perhatian penuh, dan yang ketiga menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin menerapkan ketiga-tiganya sih Bu. oh begitu ya Bu ya. Jadi Iya Bu. kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ada 3 ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan? Eh, Inginnya sih ketiganya Bu, cuma mungkin untuk hal ini saya ingin memfokuskan diri untuk kompetensi kehadiran penuh. Jadi saya ingin juga memberikan perhatian dan mendengarkan secara aktif kepada coachnya Ibu. Oh, begitu ya Bu Iya Evelina. Bu. Jadi, apakah Ibu sudah menemukan indikatornya dari tujuan untuk proses coaching pagi ini, Bu? Indikatornya saya berharap coachnya bisa menemukan solusi untuk dirinya untuk permasalahannya sendiri Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi, kalau gitu, saya izin ya Bu ya, untuk observer untuk kegiatan coaching Ibu pagi ini. Saya izin di sini ya Bu ya. Boleh sekali Bu. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Iya. Eh, Pak Tobo, mari masuk Pak. Iya Bu, Iya, apa kabar Pak Tobo? sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat juga. Ceria sepertinya Pak Tobo ya Pak ya? Iya Bu, iya Bu. Iya. Jadi begini Pak Tobo, kemarin sepertinya Bapak ingin mengatakan sesuatu pada saya. Sepertinya ada persoalan atau mungkin permasalahan yang ingin dibicarakan Pak. Begini Bu Evelyn, Mhm. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang ada di dalam kelas saya yang saya ajari kurang antusias Bu Oh, dalam menerima pembelajaran dari saya. iya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugasnya hanya 50% Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari hasil kita ngobrol ini Pak? Yang saya harapkan Ibu yaitu solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme daripada murid-murid ketika dalam memperoleh pembelajaran di kelas saya Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Terus menurut Pak Tobo rupanya hal-hal apa yang membuat siswa nanti selama belajar itu kurang antusias di pembelajaran Bapak itu kenapa ya Pak ya? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, Mhm. yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, Oh. terlalu monoton. Mhm. Terus saya terlalu dominan untuk bercerita di depan anak-anak. Iya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat Mhm. atau aktif berbicara dalam pembelajaran itu. Oh, begitu Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak apa saja yang bisa Bapak lakukan supaya siswa itu lebih antusias lagi di pembelajaran Bapak? Menurut saya Bu, murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Mhm. tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Jadi menurut Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu kelihatan asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Mhm. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, Iya, kemudian nanti adanya ice breaking Bu, iya. ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu. Wah, mantap sekali tuh Pak. Tapi Pak mengenai tugas, jadi kira-kira tugas seperti apa dan kenapa
siswa itu kelihatan kurang antusias mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Kemungkinan Bu, karena tugas saya terlalu banyak Aha. dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oh, iya ya. Jadi kalau boleh tahu, emangnya Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Saya menggunakan buku teks yang ada di pustakaan saja. Oh, jadi sumber yang lain gitu, Pak? Kalau sumber yang lain yang mungkin saya lakukan nanti banyak Bu. Iya, Salah satunya seperti video YouTube, iya. artikel blog, atau tulisan ilmiah dari internet. Iya. Terus bisa juga Bu menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, Iya, iya. seperti TikTok, Iya, iya. termasuk juga reel Instagramnya Bu. Nah, betul sekali tuh Pak. Jadi saya yakin kalau Bapak menggunakan banyak sumber belajar, pasti nanti siswa semakin antusias di pembelajaran Bapak. Jadi sekarang Pak, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama yang saya lakukan Ibu yaitu merancang pembelajaran yang menyaksikan Iya. dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya katakan tadi Bu, Iya. video, YouTube, Iya. termasuk juga TikTok. Iya. Kemudian yang kedua nanti Bu memberikan tugas tidak terlalu banyak. Iya. Iya. Terus kemudian memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu. Iya. Iya. Istilahnya saya akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa Bu. Iya. Iya. Tetap mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan drama, Iya. puisi, Iya. termasuk juga pantun, Iya. dan juga laporan digital itu. Wah, mantap sekali tuh Pak. Sebenarnya rencana Bapak ini sungguh luar biasa kalau nanti diterapkan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Jadi seterusnya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyaksikan, Iya. menggunakan banyak sumber belajar Iya. untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya merdeka belajar Bu. Dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Bu. Iya. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar yang menyenangkan kepada murid dan sesuai dengan keinginan mereka Bu. Wah, itu bagus sekali tuh Pak. Bagus sekali rencananya. Saya sangat mendukung ini Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sesuai harapan Bapak ya Pak ya. Iya Bu. Jadi apa yang Bapak rasakan setelah kita ngobrol ini Pak? Yang saya rasakan Bu yaitu saya sangat senang dan bahagia Iya. dengan kita melakukan coaching ini Bu, bisa membantu saya menentukan cara mengajar yang menyenangkan kepada murid Bu. Iya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pelin Iya. yang sudah bisa memberikan waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan Bu kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid, Iya. termasuk Bu untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang bisa membanggakan orang tuanya, kita gurunya, dan semua Bu. Iya. Amin. Mantap sekali ya Pak ya. Jadi pada akhirnya setelah kita ngobrol, akhirnya Bapak menemukan solusi untuk permasalahannya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ke depan. Jadi ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira udah cukup Bu, dan Oke. saya sudah bisa menemukan apa yang harus saya lakukan nanti untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Iya, iya, oh, iya. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Oke Pak, kebetulan ini sudah ganti list juga ya kan ya? Iya Bu, saya oke. akan masuk ke kelas Iya, dua sama. nanti. Sama Pak, saya pun mau masuk ini Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Sudah Bu. terbuka, oke. Permisi ya Bu ya. Ya, baik Pak Oke. Tobek. Oke,
Baiklah Ibu Evelyn. Ya Ibu. Iya, saya sudah sudah menyaksikan, melihat proses coaching yang Ibu lakukan ya dengan Iya. Bapak Tobo ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, jadi gimana perasaannya Bu setelah melakukan proses coaching ini Bu? Seperti yang terjadi barusan Bu, yang saya rasakan, sepertinya prosesnya sudah cukup berjalan dengan baik sih menurut saya kan Bu, kayak Iya. karena coachingnya tadi sudah cukup terbuka, sudah mau bercerita, menceritakan permasalahannya, kemudian sampai akhirnya coach sudah menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri, begitu Ibu. Gitu ya Bu Iya ya. Bu, Jadi solusinya sudah dapat ya Bu ya. sudah Ya Ibu. sudah ada ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, indikator yang Ibu sebutkan di awal tadi, nah jadi apakah sudah tercapai Bu semuanya? Iya, kalau untuk indikator sih Bu, menurut saya ketika saya memberikan perhatian, aktif Iya. mendengarkan sudah lumayan maksimal kan Bu. Ya. Kemudian juga yang saya rasakan, saya sudah maksimal mengamati, mendengarkan dengan aktif, kemudian saya hadir sepenuhnya. Ya. Jadi menurut saya itu sudah tercapai ya Bu ya. Ya. Hanya mungkin untuk satu kompetensi lagi untuk menggali pertanyaannya seperti itu Bu. Iya, betulnya. Ya. Tadi ketika saya melihat saat Ibu coaching dengan Bapak Tugu, saya mencatat loh Bu beberapa pertanyaan. Oh iya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, Iya Bu. obrolan coaching sudah berjalan dengan baik, ya Bu ya, Alhamdulillah, lancar, Bu. ya, santai. Nah, jadi Bu, artinya ada juga canda tawanya dengan Bapak Tobok. Iya, Jadi iya. kemudian sudah fokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Tobok sebagai coachingnya, ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini saya sudah mencatatnya Bu ya. Iya. Nah, jadi Ibu sudah bisa merasakan, yang saya lihat, Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Tubuh. Alhamdulillah Ibu. Ya, itu tadi sudah saya lihat, dan Ibu sudah banyak memberikan pertanyaan yang baik sehingga membantu menemukan solusi oleh Iya. Bapak Tubuh itu sendiri. Iya, Bu. Nah, yang paling penting nih Bu, Uh-uh. yang paling penting Ibu sudah bisa membantu Bapak Tobo dalam menemukan solusi yang dihadapi oleh Bapak Tobo itu sendiri. Iya. Nah, jadi Ibu juga sudah memberikan umpan balik yang baik tadinya. Nah, dan itu tadi Bu poin-poin yang penting yang saya catat dari tadi. Iya Ibu. Nah, Iya. jadi kira-kira Bu, apa sih yang menjadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan, setelah proses coaching yang tadi berjalan Bu? Iya. Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang paling ya Bu ya, yang paling ingin dan mungkin perlu saya kembangkan itu adalah ketika proses saya menggali informasi dari coach. Jadi saya ingin ke lain waktu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sampai semua nanti isi hatinya coach tersampaikan sehingga saya bisa paham betul permasalahan yang dihadapi itu Bu. Wah, luar biasa ya Ibu Evelyn ya. Iya, Bu. Baik Bu, satu lagi ya pertanyaannya Ya, Ibu ya. ya, Bu. Nah, Silakan. jadi menurut Ibu nih, Nah, indikator apa yang sudah menunjukkan proses coaching itu sudah berhasil Bu? iya. Menurut saya kan Bu, tandanya proses coaching yang kami lakukan itu sudah berhasil. Ya. Saya melihat coachingnya bersemangat. Ya. Itu yang pertama. Ya, Jadi ya. setelah dia bersemangat, kemudian juga akrab, ada saling sapa, menyapa gitu Bu. Jadi perasaannya mungkin cukup dekat sehingga coach terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Itu kemudian juga kan Bu, yang saya lihat ketika saya memperdalam pertanyaan yang saya berikan, coach benar-benar terbuka. Dia nggak menutupi kenapa seperti ini, kenapa dia nggak menutupi Bu. Jadi yang saya lihat coachnya sudah sangat terbuka. Kemudian yang paling penting mungkin Ibu di coaching kami yang baru kami lakukan ini terlihat bahwa Pak Tobo sebagai coach sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Jadi dalam hal ini kan Bu, bukan saya yang memberikan solusi tetapi Bapak itu sendiri sudah menemukan solusinya. Jadi mungkin dengan begitu beliau akan lebih
fokus melakukan apa karena sesuai dengan hatinya, dengan keinginan beliau begitu Ibu. Oh gitu ya Ibu Iya. Evelyn ya. Jadi artinya indikatornya, jadi untuk indikatornya yaitu ibu itu sudah lebih semangat lagi ya Bu ya. Iya. Dan bisa memberikan solusi Iya. untuk dirinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini Ibu Evelyn berarti sudah berhasil untuk membantu Amin. Bapak Tobo dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mudah-mudahan, Ibu. Iya. Jadi baik Bu, saya tadi cukup sangat menyimak proses coaching yang Ibu lakukan sebagai Iya. coach dan Bapak Tobo sebagai coachingnya. Iya. Jadi baiklah Ibu, terima kasih ya Iya, Bu. sudah memberikan waktunya, dan saya sudah diberi kesempatan ini untuk sebagai observer untuk proses coaching ini. Iya, Ya, Bu. jadi sukses ya untuk Ibu Evelyn ya. Iya, Ibu, saya juga berterima kasih Ibu karena Ibu sudah bersedia untuk memantau proses coaching yang saya lakukan kepada rekan saya Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Oke, baik, sama-sama Ibu Evelyn. Iya, Ibu. Oke, sampai ketemu ya Bu Evelyn ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya.